Halo guys, apa kabar? Semua pasti baik-baik saja kan? Masih dengan Rev Suto Mix Random. Di video kali ini kita akan yang menyamar sebagai pria. Alur ceritanya asik banget dan menarik. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa like-nya, subscribe, support terus untuk kemajuan channel Rev Suto Mix Random. Oke, kita langsung aja ya. In a class of her own. Xu Wenxi berasal dari keluarga miskin. Dia menyamar sebagai seorang pria untuk memenuhi kebutuhan dengan membantu membuat transkrip dan menyalin buku. Dia bertemu dengan Feng Chengjun, putra Perdana Menteri, yang menghargai bakatnya. Feng Chengjun diam-diam merencanakan pengaturan hingga Xu Wenxi diangkat oleh kaisar dan mendaftar di Yunsang Academy yang hanya menerima siswa laki-laki. Di sana, dia berteman dengan Yu Yuesuan yang pemberontak dan tidak terkendali, dan si dingin dan penyendiri Lei Zexin. Mereka berempat dikenal sebagai kuartet Yunsang dan membantu kaisar dalam mengelola negara. Melalui kerja keras dan kerjasama mereka, kehidupan orang-orang mulai membaik. Namun, dalam upaya mereka untuk menjatuhkan Jenderal Han, seorang lelaki berkuasa yang berusaha mencampuri urusan istana, identitas Xu Wenxi sebagai seorang perempuan dan identitas Feng Chengjun sebagai putra mahkota dari dinasti sebelumnya terungkap. Dalam masa kekacauan dan kerusuhan, Feng Chengjun mengambil posisi sebagai putra mahkota dan memimpin mereka dalam ekspedisi untuk mengalahkan musuh. Mereka pun menemukan kemenangan dalam melindungi kedamaian tanah air mereka dan memenuhi visi untuk melayani rakyat. Zhu Jingyi sebagai Xu Wenxi, Song Weilong sebagai Feng Chengjun, Bi Wenjun sebagai Yu Yuesuan, Wang Ruichang sebagai Lei Zexin, Cheng Yilong sebagai Han Zizeng. Unicorn Girl, drama barunya Darren Chen, menceritakan tentang Sang Tian, seorang skater bercita-cita tinggi. Pada hari dia berusia 18 tahun, Sang Tian bersumpah kepada keluarganya bahwa dia akan diterima di universitas yang sama dengan ibunya dulu. Tapi untuk bisa masuk universitas, Sang Tian harus lulus tes terlebih dahulu. Sang Tian berharap menjadi seorang skater dan siswa yang sangat kompeten. Tapi hal itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Sang Tian gagal dalam tes ujiannya. Tanpa gentar, Sang Tian memutuskan untuk tidak menyerah dan tidak berputus asa. Sang Tian berpakaian sebagai pemain hoki es pria dan bergabung dalam pertandingan uji coba untuk tim perguruan tinggi. Tiba-tiba Sang Tian bersinar dan terpilih sebagai bagian dari program hoki es pria. Segalanya menjadi lebih rumit baginya ketika dia menyadari bahwa Wen Bing, seorang pemuda yang pernah bersamanya di masa lalu, juga merupakan bagian dari tim. Lebih buruk lagi, Sang Tian harus berbagi kamar asrama dengan Wen Bing. Dan Sang Tian harus berjuang untuk merahasiakan identitas aslinya di depan teman-temannya yang lain. Tim hoki es pria selalu mengikuti berbagai kejuaraan. Di atas es, Sang Tian dan Wen Bing terbukti menjadi pembawa kesuksesan tim hoki es pria. Ketika Sang Tian dan Wen Bing mulai mengenal satu sama lain, mereka mengembangkan rasa saling menghormati satu sama lain. Tetapi apakah suatu hari nanti perasaan mereka berubah menjadi saling menyukai? Sabrina Chen sebagai Sang Tian, Darren Chen sebagai Wen Bing. Dr. Cutie menceritakan tentang Shen Zhaoer, anak dari dokter istana. Shen Zhaoer tumbuh bersama dengan Ji Heng dan sudah dijodohkan dengan Ji Heng. Suatu ketika, Dr. Zhen dijebak melakukan pembunuhan oleh temannya sendiri, yang menyebabkan seluruh keluarga Zhen dihukum mati. Tapi Shen Zhaoer selamat dan dia mempelajari ilmu kedokteran. Shen Zhaoer datang lagi ke istana, berniat membalas dendam. Dia masuk ke dalam istana dan menyamar menjadi pria, dan mengganti namanya menjadi Tianqi. Setelah menjadi dokter kekaisaran, Tianqi dipindahkan ke tempat gubernur. Dia bertemu dengan kaisar muda Jizeng. Karena kemampuan dan ide-ide cemerlang Tianqi, kaisar muda Jizeng merekrutnya kembali ke istana dan menjadikannya Kasim. Saat Jizeng dan Tianqi hanya berdua, Jizeng menyadari kalau Tianqi adalah seorang wanita dan berniat untuk menjadikannya seorang ratu. Tapi Tianqi terbebani dengan balas dendamnya dan mengembangkan perasaan yang sakit dan rumit dengan kaisar Jizeng. Sun Qian sebagai Shen Zhaoer atau Tianqi, Huang Junji sebagai Ji Heng, Cha Ji sebagai Ji Zhenghong. Oops, the king is in love.
menceritakan tentang seorang gadis bernama Yan Zixia yang sebenarnya adalah seorang putri pejabat yang melarikan diri dari ayahnya dan melakukan bisnis dengan memakai nama Jet Kirin. Tapi suatu ketika bisnisnya mengalami kegagalan karena kehilangan debitur. Yan Zixia sudah mencarinya tapi tidak ketemu guys. Akhirnya dia ingin bekerja di istana, tapi yang dibutuhkan adalah seorang kasim. Kejadian yang lucu sekali guys. Dia berusaha masuk ke dalam istana dan dengan akalnya berhasil melewati pemeriksaan syarat menjadi kasim. Dan lewat suatu kejadian, Yan Zixia dipilih sendiri oleh Kaisar Yanjin untuk menjadi kasim pribadinya. Yang sebelumnya memang mereka sudah pernah bertemu. Lucu sekali guys. Setelah beberapa lama, Yan Zixia menyesali dia menjadi kasim dan berulang kali ingin keluar. Tapi Kaisar Yanjin yang telah mengetahui kalau kasimnya seorang wanita selalu menjaganya untuk hiburannya. Yan Zixia sangat cemas karena takut ketahuan kalau dirinya wanita. Merasakan ketakutan Yan Zixia, akhirnya Kaisar Yanjin dengan hati yang berat melepaskan Yan Zixia pergi. Dan keduanya saling mengungkapkan perasaannya guys. Tapi ternyata semuanya sudah terlambat. Yan Zixia sudah diketahui. Untuk melindungi Yan Zixia, Kaisar Yanjin menyerahkan Yan Zixia pada Lin Yanhing. Dan Yanjin memilih menikah dengan putri seorang jenderal yang bernama Gong Ziyue. Zhu Jian sebagai Kaisar Yanjin, Ma Mengwei sebagai Yan Zixia, Fu Weilun sebagai Lin Yanhing, Xiong Yuting sebagai Gong Ziyue. Intern Female Constable tahun 2020. Diadaptasi berdasarkan novel Dao Kai Feng Fu Hun Ge Chai Shi karya Ouyang Moshin. Jin Qian, wanita modern yang terus-menerus gagal dalam ujiannya untuk menjadi pegawai negeri. Karena frustasi, Jin Qian ingin melakukan cara curang dengan menggunakan mesin waktu yang telah dibuat oleh temannya. Namun, mesin waktu itu tidak berfungsi dengan benar dan malah mengirimnya ke zaman dinasti Song Utara. Dia menyamar menjadi seorang pria dan menjadi seorang polisi di Kai Feng Manor dan berada di bawah pimpinan Bao Qingtian yang terkenal. Maka dimulailah karirnya sebagai pegawai negeri di dinasti Song Utara, di mana Jin Qian bertemu banyak tokoh sejarah terkenal. Yang Anqi sebagai Jin Qian, Fan Yining sebagai Zhan Zhao, Wang Yunfan sebagai Gong Sunce, Bu Guanzi sebagai Bai Yutang, Wang Yiming sebagai Hakim Bao. Cute Programmer. Setelah jatuh cinta dengan programmer jenius Jiang Yicheng, Luli mendaftar ke sekolah yang pernah Jiang Yicheng pelajari dan juga mengambil kalkulus besar yang sama. Menetapkan Jiang Yicheng sebagai teladan dalam hatinya, Luli selalu mendapat nilai bagus di sekolah. Namun setelah lulus, Luli berharap bisa bekerja di perusahaannya Jiang Yicheng, tapi perusahaan milik Jiang Yicheng tidak merekrut karyawan wanita. Luli tetap memutuskan untuk menyamar sebagai seorang pria dan memasuki perusahaan. Tapi dia menemui kesulitan baik dalam menangani tuntutan untuk bekerja di perusahaan Jiang Yicheng dan kebingungan menyembunyikan identitasnya. Dan Luli ketahuan kalau dirinya wanita. Akhirnya dengan ketekunannya, Luli meraih kesempatan dan berhasil mencapai kesepakatan dengan Jiang Yicheng. Keduanya akan menjadi pasangan kontrak dan tinggal bersama selama 1 tahun. Berlahan, Jiang Yicheng mendapati dirinya jatuh cinta kepada Luli. Zhu Sudan sebagai Luli, Xing Zhaolin sebagai Jiang Yicheng. Chang An-yut menceritakan tentang Shen Yiyi harus melakukan penyamaran sebagai seorang pemuda di sebuah sekolah dalam perjalanannya untuk menikah. Kisah ini tentang eksploitasi dari 5 anak cowok Sang Yiguan. Shen Yiyi adalah seorang anak yatim yang terlahir menjadi seorang ahli masak yang handal. Shen Yiyi juga gadis yang berani dan cerdas. Tetapi karena balas budi kepada keluarga Shen yang telah membesarkannya, Shen Yiyi harus menggantikan Shen Diyi untuk menikah dan melakukan perjalanan ke Chang'an untuk menikah dengan Tang Jiuhua, putra tunggal Menteri Pertahanan yang tampan dan suka menari. Tapi Shen Yiyi melarikan diri dengan menyamar sebagai pria dan bertemu dengan Yang Zian, pemuda yang tampan, terlihat dingin namun hatinya hangat dan tipe pria ideal. Yang Zian merupakan pemuda yang sedang menjalankan tugas dari kaisar. Shen Yiyi juga bertemu dengan Li Xinyuan, seorang pangeran kedua yang juga ganteng, sederhana, dan pemalu. Dan Li Xinyuan percaya terhadap kebenaran dan menyukai penemuan aneh.
Di tengah pelariannya, Shen Yiyi bertemu lagi dengan Tang Jihua. Tapi Tang Jihua berniat menunda pernikahan untuk menyelidiki orang tua Shen Yiyi. Dia lalu mengajak Shen Yiyi yang sudah menjadi Shen Diyi pergi ke Akademi Shangyi. Dan Shen Diyi menyamar menjadi laki-laki di Akademi Shangyi. Dan hanya Tang Jinhua yang mengetahui kalau Shen Yiyi atau Shen Diyi adalah seorang wanita. Di Akademi Shangyi, Shen Yiyi bertemu dengan Dugu Meishui, pendekar pedang yang luar biasa dan anak angkat seorang jenderal. Dugu Meishui suka minum dan cuek, dan terkesan sombong. Dalam mengejar pendidikannya, 5 orang yang membawa rahasia mereka masing-masing belajar untuk saling percaya dan menjadi sahabat. Sampai satu persatu dari Yang Zian, Dugu Meishui, dan Li Xinyuan mengetahui kalau sahabatnya adalah seorang wanita. Tapi mereka merahasiakannya. Akhirnya, mereka memulai kehidupan sekolah yang sangat menyenangkan hingga membawa ke kasus misterius dari pejabat korup. Ufin Wang atau Wang Yuan sebagai Shen Yiyi atau Shen Diyi. Caesar Wu atau Wu Zize sebagai Yang Zian. Liu Yichang sebagai Dugu Meishui. Xie Binbin sebagai Tang Jihua. He Peihin sebagai Li Xinyuan. The Love Lies to Mine menceritakan tentang putri kembar Jenderal Yuan yang salah satunya diculik oleh Bibi Zixia untuk membalaskan dendam kematian selir Jing. Salah satu putri jenderal dibawa oleh Zixia untuk dibunuh, tapi bayi kecil itu diselamatkan oleh Jingxi. Dan Jingxi berjanji untuk selalu menjaganya dan memberinya nama Feng Mianwan. Kehidupan Feng Mianwan menderita dan hanya menjadi seorang pelayan. Berbeda dengan saudari kembarnya yang bernama Yuan Hingli yang menjadi primadona di kotanya. Meskipun menderita, Feng Mianwan selalu diselamatkan oleh Jingxi. Suatu ketika, Jenderal Negara Ji datang ke negara Zhao. Dan setelah melihat Feng Mianwan yang mirip dengan kekasihnya, Jenderal Ji ingin menjadikan Feng Mianwan sebagai istrinya. Jingxi yang kebingungan segera mencari informasi dan mendapatkan kembaran Feng Mianwan yang bernama Yuan Hingli. Lewat suatu peristiwa, Jingxi menukar Feng Mianwan dengan Yuan Hingli, tapi terjadi hal yang tidak terduga yang menyebabkan Jingxi harus menghilangkan ingatan Feng Mianwan. Feng Mianwan menjadi Yuan Hingli, dikembalikan ke ibu aslinya Nyonya Yuan. Feng Mianwan yang bangun terkejut menghadapi dirinya yang memiliki banyak fans dan akan dijodohkan juga dengan Mu Beiyan. Feng Mianwan melarikan diri, menyamar sebagai pria, merubah namanya menjadi Ayuan, dan menjadi polisi di Kabupaten Hinhe. Bersama Jingxi menyelidiki kasus-kasus misterius. Ayuan yang hilang ingatan masih tetap mencintai Jingxi. Yu Kechen sebagai Feng Mianwan atau Yuan Hingli atau Ayuan, Alan Yu sebagai Jingxi, Zhang Xifan sebagai Mu Beiyan. Kita akan selalu memberikan drama terbaru dan terbaik yang akan menemanimu di rumah. So guys, jangan lupa subscribe dan support terus channel Repsuto Mix Random.